Tes. Terlihat dah? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fadlan Zulifuna Sumarta. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan rangkuman atau bisa dibilang pengalaman saya yang saya dapat dari magang Udah Coding X Indo Legacy ini di tahun 2022 sampai 2023 ini. Di sini saya akan membahas kurang lebih profil saya seperti latar belakang saya di bagian bidang apa, dan semacamnya. Profil perusahaan dari tempat yang saya magang ini yaitu Udah Coding dan Indo Legacy. Kegiatan magang apa-apa saja sih kegiatan-kegiatan magang saya, apakah hanya project doang atau mungkin ada kegiatan lain yang dibilang cukup penting. Dan project, yaitu project-project yang saya kerjakan selama magang 6 bulan ini. Sebelum lanjut untuk menjelaskan tentang magangnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fadlan Zulifuna Sumarta. Saya berasal dari sekolah IDN Boarding School di Jonggol. Dan pada magang kali ini saya ditugaskan, saya berada pada bidang UI UX design. Berikut adalah dua perusahaan yang sekarang saya tepati untuk magang, yaitu ada Indo Legacy SDN.BHD dan Udah Coding atau PT Teknologi Asia. Alur kegiatan magang. Jadi alur kegiatan ini pada awal magang itu sekitar Agustus. Iya, sekitar Agustus, dan pada Agustus sampai Oktober tahun 2022 saya diberikan kesempatan untuk melakukan magang di rumah atau work from home istilahnya. Dan pada kesempatan ini, pada 2 bulan ini kurang lebih, saya ditugaskan untuk mematangkan skill dan mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan bidang yang saya tempati ini. Dan pada kasus saya berada pada bidang UI UX design. Jadi pada 2 bulan ini saya memfokuskan diri saya untuk mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan UI UX design dan melakukan tes project. Lalu pada tanggal 4 November 2022 saya dan teman-teman magang yang lain berangkat ke Batam dan mulai WFO atau work from office. Pada tanggal 15 Januari sampai 12 Februari kami berangkat dan on-site work di Malaysia. Lalu pada tanggal 22 Februari PKL-nya berakhir. Berikut adalah rangkuman kegiatan magang yang sudah saya lakukan pada magang kali ini. Yang pertama adalah laporan harian. Jadi, setiap peserta magang itu diberikan kewajiban untuk melakukan laporan harian mengenai apa-apa saja yang telah mereka lakukan dan apa-apa saja progres yang telah mereka hasilkan. Walaupun progres tersebut belum sepenuhnya selesai, mereka tetap diwajibkan untuk melakukan report atau laporan supaya atasan atau penanggung jawab dari peserta magang itu tahu bahwa mereka memang mengerjakan sesuatu selama magang berlangsung. Dan untuk aplikasi atau untuk aplikasi dan web yang dipakai untuk report ini ada, yang pertama ada Master Test, dan yang kedua ada WhatsApp. Modul dan artikel. Modul dan artikel ini merupakan tugas mingguan. Jadi, setiap peserta magang itu diberikan tugas untuk menyelesaikan 1 modul dan 1 artikel setiap minggu. Dan karena saya alhamdulillah telah mencapai 6 bulan, yaitu 24 minggu,
maka saya diberikan kewajiban untuk menyelesaikan 24 modul dan 24 artikel. Lalu ada coding talk. Coding talk ini merupakan event bulanan atau 1 bulan sekali. Jadi setiap peserta magang itu diwajibkan untuk melaksanakan coding talk. Apa itu coding talk? Coding talk itu semacam webinar atau seminar yang berhubungan dengan IT, tentu pada bidangnya masing-masing. Dan pada kasus ini, pada kasus saya sendiri, saya berada pada bidang UI UX design. Terbang ke Batam. Lalu pada tanggal 4 November 2022, di sini adalah awal mula dari saya mulai merasakan yang namanya kerja serius dari sebuah perusahaan, karena saya merasakan yang namanya pulang kerja dan yang namanya berangkat kerja, karena jarak dari kontrakan itu cukup jauh ke kantor sekitar 1,5 km. Saya dan 4 rekan magang saya berangkat ke Batam menggunakan pesawat dan tinggal di sana selama kurang lebih 4 bulan. Berlayar ke Malaysia. Pada tanggal 15 Januari 2022, saya dan 2 orang teman magang saya, yaitu Mas Nova dan Mas Fauzi, berlabuh dari Batam ke Malai, tepatnya ke Johor. Lalu dari Johor menuju Bukit Jalil. Total semua perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 8 hingga 9 jam. Dan kami alhamdulillah diberikan kesempatan untuk tinggal di Malaysia selama kurang lebih 1 bulan. Project magang. Berikut adalah project-project magang yang pernah saya kerjakan atau pernah saya selesaikan atau pernah saya kerjakan selama magang berlangsung. Yang pertama ada test project. Jadi test project ini diberikan kepada saya setelah saya menyelesaikan ke-7 UX Design Certificate Coursera. Dan test project ini diberikan untuk mengetahui apakah saya sudah siap untuk diberikan project asli atau belum. Dan untuk kasus ini saya diberikan tugas untuk melakukan redesign web Udah Coding yang lama. Lalu alhamdulillah setelah saya lulus dari tes project magang tadi, saya lanjut dan saya mendapatkan project selanjutnya, yaitu project pertama saya, project perdana saya, project asli perdana saya, yaitu saya diberikan tugas untuk melakukan redesign pada Flow Ride Runner, tepatnya untuk flow login, sign in, homepage, dan take a selfie. Setelah Flow Ride Runner ini selesai, saya diberikan tugas selanjutnya, yaitu saya membuat sebuah web design bernama Recruitmy. Recruitmy merupakan sebuah web e-commerce yang memungkinkan user untuk membeli sebuah produk dari satu penjual saja. Dan untuk kasus Recruitmy ini jujur saja merupakan pengalaman baru buat saya, karena saya sebelumnya tidak pernah membuat sebuah web design yang benar-benar dari flow awal hingga flow akhir. Jadi Recruitmy ini benar-benar merupakan pengalaman yang sangat amat baru buat saya. Memberikan saya pengetahuan seperti, oh begini cara bikin flow di website, seperti ini caranya, dan segala macamnya. Lalu ada sistem Recruit PKS. Pada kali ini saya tidak membuat sebuah aplikasi full, namun saya hanya membuat beberapa tampilan seperti homepage dan lain-lain, lalu dibuat seperti mockup. Dan faktanya, banner ini merupakan banner dari sistem Recruit PKS pada awalnya. Lalu saya pakai di semua project saya untuk membedakan bahwa ini project magang dan ini bukan project magang. Lalu selanjutnya saya diminta untuk mengerjakan Hawa Apps. Hawa Apps adalah sebuah aplikasi e-hailing khusus wanita. Project ini saya kerjakan berdua dengan rekan saya. Dan sedikit informasi, ketika saya diberikan kesempatan untuk membantu project ini sudah berlangsung sekitar 30% dari project awalnya. Sehingga saya tidak tahu menau awal mula dari aplikasi Hawa Apps ini. Project yang selanjutnya yaitu saya diminta untuk membuat janji apps.
JJF adalah sebuah aplikasi Islami yang memiliki banyak fitur. Salah satunya bersedekah secara online ke masjid terdekat. Proyek ini sangat berkesan buat saya dalam berbagai makna. Kenapa sangat berkesan? Karena sejujurnya waktu itu kami, sedikit informasi, saya diberikan proyek ini untuk dikerjakan bersama-sama dengan rekan magang saya. Sedikit informasi, pada saat itu kami hanya diberikan waktu kurang lebih 1 minggu untuk menyelesaikan seluruh flow yang diminta. Dan juga ketika desain tersebut sudah selesai, akan dipindahkan ke pihak Flutter untuk dibuat dalam bentuk codingan. Dan kami menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 1 mingguan. Tapi alhamdulillahnya setelah jeripayah yang dikeluarkan dan memakan waktu yang cukup banyak, kami diberikan waktu libur 1 hari full. Project selanjutnya yaitu ada Runner Service Flow. Setelah saya menyelesaikan project Genji Apps ini, tentu saya akan diberikan project lainnya. Dan pada kali ini saya diberikan project untuk melakukan redesign pada flow fitur dari aplikasi bernama Ride Runner. Dan flow tersebut bernama Runner Service. Dan Runner Service ini, Ride Runner itu aplikasi untuk melakukan e-hailing, penjemputan seperti Gojek dan Grab. Dan selain membuat tampilan untuk user, kami juga membuat tampilan untuk driver. J3PNS, sebuah aplikasi koperasi dan persatuan yang memungkinkan user untuk mengorganisir sebuah persatuan. Cocok untuk persatuan startup yang baru memulai bisnis mereka. Pada awalnya, nama aplikasi ini saya kira Sabah Loka. Namun ternyata bukan. Ternyata nama aplikasi ini, nama website ini, mohon maaf, salah, ini website ya. Dan nama website ini ternyata bernama J3PNS. Dan saya diberikan tugas ini bersama dengan rekan saya mengerjakannya berdua bersama-sama. Namun sayangnya sebelum aplikasi ini jadi, rekan saya sudah tidak membantu saya lagi. Jadi sisanya saya diberikan tugas untuk mengerjakan ini sendiri. Dan di sini saya membuat sekitar 3 admin dashboard, 3 web admin untuk persatuan. Oh, berarti 4. Sekarang tambah 1. Persatuan, koperasi, ahli, dan untuk super admin. Dan jujur, untuk G3PNS ini merupakan pengalaman yang sekali lagi baru juga buat saya. Karena saya tidak pernah membuat yang namanya aplikasi, yang namanya website untuk admin. Dan setelah mengetahui bahwa, oh seperti ini cara buat website untuk admin, oh begini caranya, oh ini data yang ditampilkan, dan segala macamnya, saya mendapatkan pengalaman bahwa membuat web dashboard tidak sesulit seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Lalu setelah saya menyelesaikan J3PNS tersebut, saya diberikan project untuk mengerjakan Ride Runner admin. Saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi administrasi untuk aplikasi Ride Runner. Sebenarnya sudah ada website admin sendiri untuk Ride Runner dan sudah dikerjakan oleh rekan saya yang lain. Namun entah mengapa kami diberikan tugas untuk membuat Ride Runner admin namun versi Android-nya. Dan sejujurnya saat pertama kali saya mendapatkan project ini, saya memiliki kesan yang cukup kaget dan bingung. Karena entah pengalaman saya yang terbilang sedikit atau entah saya yang belum tahu mengetahui tentang dunia bisnis, saya sebelumnya tidak pernah melihat ada sebuah aplikasi khusus untuk administrasi. Dan menurut saya sendiri, aplikasi administrasi yang dibuat ini memiliki fitur yang cukup lengkap dan bahkan bisa dibandingkan lengkap jika dibandingkan dengan web adminnya itu sendiri. Maka saya pun ketika mendapatkan tugas ini saya merasa cukup kaget dan bingung kenapa harus dibuat aplikasinya kalau misal memang websitenya sudah ada. Karena menurut saya sendiri mengorganisir data itu cenderung lebih mudah
menggunakan laptop dibandingkan menggunakan HP. Entah itu untuk mengupload gambar, mengubah data, edit, hapus, remove, dan segala macamnya itu lebih mudah menggunakan laptop. Itu jika menurut dari sudut pandang saya sendiri. Ya, kesampingkan hal-hal yang membuat saya bingung, proyek ini memberikan kesan yang sekali lagi membuat saya menjadi lebih terbuka. Saya mengetahui cara membuat sebuah aplikasi admin. Dan sekedar info, setelah saya selesai membuat aplikasi admin ini, aplikasi ini diberikan kepada tim Flutter, rekan magang saya juga, untuk dikerjakan dalam bentuk codingnya sendiri. Selanjutnya ada aplikasi MyBazaar, sebuah aplikasi e-commerce lokal. Jadi aplikasi MyBazaar ini memiliki fitur seperti kurang lebih seperti e-commerce pada biasanya, pada umumnya. Namun e-commerce ini dikhususkan untuk lokal. Jadi tidak ruang lingkup MyBazaar ini tidak cukup luas jika dibandingkan dengan Tokopedia dan segala kawan-kawannya yang lain. Dan tak hanya membuat aplikasi untuk user, saya juga diminta untuk membuat aplikasi untuk driver dan untuk seller. Untuk seller sendiri, saya diminta untuk membuat aplikasi yang mirip seperti dengan Recordmy, yaitu aplikasi untuk mengorganisir data dan mengorganisir pembelian, mengorganisir seperti membuat resit, seperti cek ini siapa aja yang hutang, siapa aja yang kemarin sudah beli, dan segala macamnya. Namun di aplikasi seller tersebut, user tidak bisa menambah atau mengurangi produk yang sudah ada. Jadi jika mereka memang ingin mengurangi, mereka harus ke admin yang utama. Jadi aplikasi seller ini itu hanya diperuntukkan untuk mengurus data-data kecil untuk suatu toko saja. Lalu saya juga diminta untuk membuat aplikasi khusus untuk driver. Setelah saya berhasil membuat MyBazaar, saya diberikan project selanjutnya, dan ini merupakan project terakhir saya, yaitu project yang bernama Amal Prihatin Sabah. Aplikasi ini seperti namanya, Amal Prihatin. Seperti aplikasi ini memiliki fungsi yang mengutamakan user untuk berdonasi. Aplikasi yang memungkinkan user untuk berbagi kepada sesamanya, kepada orang yang membutuhkan. Namun, aplikasi ini tidak hanya memiliki fitur untuk berdonasi untuk yang membutuhkan, tapi aplikasi ini juga bisa dipakai untuk zakat, bisa juga untuk meminta bantuan, dan juga bisa dipakai untuk para usahawan-usahawan sosial. Oh iya, pada proyek ini juga saya membuat desain untuk webnya, namun pada desain webnya itu saya tidak membuat flow-nya secara penuh. Karena saya menginginkan jika mereka ingin mendapatkan fitur secara penuh, mereka harus mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Dan selain membuat versi webnya, saya juga membuat versi web untuk adminnya. Namun sayangnya untuk adminnya sendiri flow-nya belum selesai dan hanya beberapa data yang sudah saya tambahkan. Contohnya seperti di bagian stats dan di bagian edit campaign. Banyak sekali pengalaman yang bisa saya ambil dari magang pada kali ini. Dan dari pengalaman-pengalaman tersebut yang bisa saya ambil, baik itu buruk maupun baik, maupun sedih maupun senang, ada beberapa pengalaman yang menurut saya memberikan saya kesan yang cukup kuat, memberikan saya pengalaman yang cukup berarti dan membuat saya selalu teringat di dalam benak saya. Yaitu berikut adalah 4 pengalaman yang menurut saya cukup memberikan saya kesan yang bagus.
kepada diri saya sendiri, yang membuat saya bisa lebih berkembang menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Itu yang pertama, ada kerjasama dan cara menyampaikan ide. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan, karena sebelumnya itu saya diberikan proyek untuk bekerja sama dengan rekan saya diberikan kesempatan untuk mengetahui gimana sih cara bekerja sama yang benar, khususnya dalam bidang UI UX. Dan gimana sih cara kita menyampaikan ide kita kepada seseorang tanpa menyakiti perasaan orang lain tersebut. Dan menurut saya itu merupakan pengalaman yang sangat amat berarti buat saya, karena bagaimanapun juga UI UX design itu sangat sulit untuk dikerjakan sendirian. Dan kami butuh orang lain untuk berbagi ide. Nah, dua pengalaman ini, yaitu cara bekerja sama dan cara menyampaikan ide, membuat saya jadi tahu, oh, kalau misal kita ngomong kayak gini, nanti dia bakal tersakiti. Oh, kalau mau nyampein ide, ngomongnya harus kayak gini, dan segala macamnya. Lalu selanjutnya ada belajar mandiri dan time management. Karena karena selama 4 bulan kami berada di pulau yang berbeda, yaitu yang tentunya kami berada jauh dari rangkulan kedua orang tua, maka kami diajarkan untuk mandiri dan belajar mengatur waktu. Walaupun saya sendiri di sekolah saya jauh dari orang tua, tapi saya masih mendapatkan bantuan dari orang-orang dewasa. Contohnya dari guru, kepala asrama, guru asrama, guru kelas, dan masih banyak yang lainnya. Namun karena di sana kami tinggal berenam pada saat itu, saya jadi belajar bagaimana cara mandiri, cara mengatur diri sendiri, mengatur uang, dan mengatur waktu. Gimana sih bisa nyelesain modul ini dalam waktu yang diberikan, dan proyek itu tetap bisa selesai, walaupun tanpa harus ada yang pengawasnya, tanpa harus ada yang awasin. Yang ketiga ada jalan-jalan ke Malaysia. Ini juga merupakan pengalaman yang cukup berarti buat saya. Bukan cukup, sangat berarti. Karena saya belum pernah ke Malaysia sebelumnya. Dan jujur, saat saya ke Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur, Bukit Jalil Kuala Lumpur, saya merasakan perbedaan yang cukup signifikan dengan kota yang biasa saya tinggali. Saya sekarang berada di Cikarang dan Cikarang. Baik dari segi teknologinya, dari orang-orangnya, dan harga dari barang-barang itu. Dan menurut opini saya sendiri, harga di Kuala Lumpur itu barang-barang di Kuala Lumpur memiliki harga yang terbilang cukup mahal dibandingkan dengan daerah tempat saya tinggal. Dan di situ juga saya diberikan, selain jalan-jalan ke Malaysia, saya juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan Mas Ahmad, yaitu founder dari Idol Legacy, untuk berbincang, berbagi pendapat, dan menanyakan pendapat kepada seorang lawyer. Dan itu memberikan saya insight yang cukup besar. Gimana sih cara seorang profesional itu mengurus bisnisnya. Yang keempat tadi itu mengetahui cara kerja perusahaan. Karena di Malaysia itu, ini khususnya mengetahui cara kerja perusahaan itu, timelinenya sudah di Malaysia. Karena di Malaysia itu kami tinggal bersama dengan Mas Ahmad atau founder dari Idol Legacy. Kami hampir tiap hari itu selalu melakukan yang namanya brainstorming. Dan dengan itu kami mengetahui nih, khususnya saya sendiri mengetahui seperti apa sih pola pikir pembisnis itu, seperti apa sih pola pikir sebuah perusahaan itu, dan seperti apa sebuah perusahaan melakukan problem solving dan menyelesaikan masalah dari yang mereka punya. Kurang lebih itu adalah 4 pengalaman yang sangat berkesan buat saya, yang selalu teringat dalam benak saya. Dan sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan, dan special thanks untuk Udah Coding dan Idol Legacy atas kesempatan berharga yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk Fadlan kemarin juga sama ya dengan Noval ya.
masih lanjut ya? Atau Iya, kamu Mas. udah selesai? Untuk yang sama Prihatin Sabah belum sih, Mas, yang adminnya. Oh gitu, oke. Ya paling nanti sama sih ya dengan Noval, nanti di info aja kalau misalnya kamu udah balik ke sekolah, jam-jam untuk kamu bisa dikontak seperti itu nanti dikabarin aja. Siapa, Mas? Oke, ya paling itu sih. Kemudian feedback selama magang sih cukup bagus ya. Terus untuk desainnya juga cukup bervariatif dan juga eh, kamu kelihatan lebih mandiri ya untuk lebih belajar, kemudian explore hal-hal baru dan tentang UI dan UX-nya. Jadi desainnya kelihatan lebih fresh seperti itu. Ya Oke, Mas. paling itu saja. Mudah-mudahan nanti juga kedepannya bisa berkembang lebih baik dan juga bisa mendalami bidang UI UX ini lebih dalam lagi. Amin. Terima kasih dah. Ya, sama-sama. Ya, paling itu saja. Terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya, siapa? Saya boleh, Pak. Saya bisa.